Dunia saat ini sedang mengalami pergeseran kekuatan besar. Bukan lewat perang senjata, bukan lewat pidato para pemimpin dunia. Perubahan ini terjadi diam-diam. Lewat teknologi, lewat investasi besar, dan lewat chip semikonduktor yang ukurannya kecil, tapi dampaknya sangat besar. Dan baru-baru ini, sebuah perusahaan teknologi asal China melakukan IPO besar yang langsung mengirim sinyal kuat ke Wall Street dan dunia internasional. Pesannya jelas, China tidak lagi menunggu. China sedang membangun masa depan teknologinya sendiri yang jarang disadari banyak orang. Di tengah perang teknologi global ini, Indonesia perlahan mulai masuk ke dalam radar kekuatan besar dunia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah, tapi seberapa siap Indonesia ketika peluang itu benar-benar datang. IPO perusahaan chip China ini bukan sekadar peristiwa bisnis. Ini bukan cuma soal harga saham atau valuasi pasar. IPO ini adalah pernyataan terbuka bahwa China sudah masuk ke fase baru dalam perang teknologi global. Perusahaan tersebut dipimpin oleh mantan petinggi Nvidia, sosok yang selama bertahan-tahan membantu membangun dominasi teknologi Amerika. Dan kini berdiri di barisan terdepan kemandirian teknologi China. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari tekanan geopolitik yang berlangsung lama yang justru memaksa China untuk bersatu, mempercepat inovasi, dan membangun jalannya sendiri. Selama ini, Amerika Serikat percaya bahwa sanksi teknologi bisa memperlambat China. Akses ke mesin chip canggih dibatasi. Transfer teknologi dipersempit. Perusahaan China dikeluarkan dari rantai pasok global. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. China tidak runtuh. China justru beradaptasi dan bergerak lebih cepat. Di bawah tekanan, China menyatukan modal, riset, industri, dan kebijakan negara ke dalam satu arah yang sangat jelas. Membangun ekosistem semikonduktor sendiri, tanpa bergantung penuh pada Barat. Meski begitu, China juga memahami satu kenyataan penting. Industri chip adalah industri paling global di dunia. Satu chip kecil di ponsel, mobil listrik, atau pusat data adalah hasil kerjasama banyak negara. Tidak ada satu negara pun yang bisa sepenuhnya mandiri. Masalah terbesarnya ada di Taiwan. Lebih dari 90% chip tercanggih dunia masih diproduksi di satu wilayah yang sangat sensitif secara geopolitik. Bagi China, ketergantungan pada satu titik rawan seperti ini adalah risiko strategis. Karena itu, diversifikasi manufaktur chip bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Ketika China mulai mencari alternatif di luar negaranya, perhatiannya tidak tertuju ke Eropa atau Amerika. Fokusnya justru ke Asia Tenggara. Dan di kawasan ini, Indonesia mulai terlihat berbeda. Indonesia tidak punya sejarah konflik teknologi dengan China maupun Amerika. Indonesia bukan sekutu militer Amerika, tapi juga bukan satelit China. Di era di mana teknologi adalah alat kekuasaan, posisi netralitas strategi seperti ini berubah menjadi aset yang sangat berharga. Indonesia juga menawarkan hal lain yang tidak dimiliki banyak negara. Pasar domestik besar, populasi lebih dari 270 juta jiwa, stabilitas politik yang relatif terjaga. Indonesia bukan hanya bisa menjadi tempat produksi, tapi juga pasar, tenaga kerja, dan jangkar regional Asia Tenggara. Di sisi lain, Indonesia sendiri sedang berada di titik penting dalam sejarah industrinya. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai eksportir bahan mentah dan pasar konsumsi. Namun, beberapa tahun terakhir, arah itu mulai berubah. Hilirisasi industri menjadi fokus. Mineral seperti nikel dan tembaga diposisikan sebagai fondasi industrialisasi baru. Dalam konteks ini, industri chip bukan sekadar peluang ekonomi. Ini adalah lompatan besar menuju ekonomi berbasis teknologi. Industri chip modern tidak hanya soal pabrik. Ia membutuhkan pusat data hyperscale, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan energi besar. Di era AI, energi menjadi faktor penentu. Negara yang mampu menyediakan energi murah, energi stabil, dan energi berkelanjutan akan menjadi magnet industri teknologi global. Indonesia memiliki potensi energi yang besar, dari sumber konvensional hingga energi terbarukan. Jika dikelola dengan visi jangka panjang, ini bisa menjadi keunggulan strategis nasional. Bagi China, investasi di Indonesia bukan hanya soal keuntungan ekonomi. Ini adalah strategi jangka panjang untuk mengamankan rantai pasok, data, dan infrastruktur teknologi di kawasan. Namun, hubungan ini
tidak sepihak. Indonesia juga mendapat peluang langka untuk naik kelas ekonomi. Dari sekadar pasar dan pemasok bahan mentah menjadi bagian dari industri teknologi strategis global. Tentu saja, peluang besar selalu datang bersama risiko besar. Masuknya investasi chip dari China tidak akan luput dari perhatian Amerika Serikat dan sekutunya, tekanan diplomatik, isu keamanan nasional, dan kekhawatiran transfer teknologi bisa muncul kapan saja. Kita sudah melihat bagaimana teknologi berubah menjadi senjata geopolitik. Karena itu, Indonesia tidak boleh hanya menjadi tuan rumah pasif. Jika investasi chip benar-benar masuk, Indonesia harus punya sikap tegas. Transfer teknologi nyata, pengembangan talenta digital lokal, keterlibatan riset, dan pendidikan sejak awal. Tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi tempat perakitan murah yang mudah ditinggalkan. Apa yang terjadi saat ini adalah perubahan besar dalam cara dunia bekerja. Globalisasi berubah menjadi globalisasi selektif, berbasis kepentingan strategis. Dalam situasi seperti ini, negara seperti Indonesia justru punya ruang manuver geopolitik yang besar. Indonesia bisa menjadi pusat industri baru, penyeimbang kekuatan global, atau pemain regional strategis. Semua itu bergantung pada keputusan hari ini. IO, perusahaan teknologi China, hanyalah awal dari cerita besar. Babak baru di mana tekanan melahirkan inovasi, dan kekuatan ditentukan oleh siapa yang paling cerdas membangun ekosistem teknologi global. Sekarang, pertanyaannya tinggal satu. Apakah Indonesia siap naik kelas? Atau kembali hanya menjadi penonton?